Satu kali. Nah, ini udah kan? Sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam praktek coaching pembelajaran ah, coaching modul 2.3. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Singkawang. Saya sendiri ah, Chandra Saputra dan teman saya Ibu Rina Astini. Kami dengan fasilitator Ibu Eli Marlianti. Kemudian saya, PP, Ibu Lizawati, dan Ibu Rina Astini dengan PP Ibu Dipka. Baik, yang pertama kami akan coaching dengan masalah antara siswa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Chandra. Apa kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Semoga Ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Chandra, kira-kira apa Bu, kamu keberatan jika siang ini Ibu ajak ngobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada kamu?
Oh, gitu ya, Bu. Tidak keberatan sih, Bu. Kebetulan saya juga siang ini tidak langsung pulang. Soalnya kan nunggu adik saya yang lagi latihan drama. Dan kebetulan juga ada nih, Bu, yang ingin saya curhatkan dengan Ibu. Oh, begitu. Ya sudah kalau begitu, mari kita ke ruangan ibu saja ya, biar lebih santai ngobrolnya. Baik, Bu. Mari, Ya, Chandra. Bu. Chandra, Iya, Bu. akhir-akhir ini ibu lihat kamu sepertinya ada yang sedang dirisaukan. Kira-kira apakah kamu ada masalah atau ada problem yang lain gitu? Kalau memang kamu ada masalah, coba kamu sampaikan ke ibu. Ibu sebagai wali kelas kamu merupakan orang tua kamu di sekolah. Iya sih, Bu. Sebenarnya saya memang sedikit ada masalah nih. Tapi sebelumnya terima kasih ya, Bu, udah menanyakan hal ini kepada saya sehingga saya bisa nantinya lebih tenang gitu. Hmm. Jadi menurut kamu, kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ayo, Bu, gini Bu, sebenarnya saya sih agak malu nih mau ceritain ke Ibu, tapi kalau dipendam juga nggak enak. Namun kan semakin membuat saya nggak nyaman. Bolehlah saya nanti cerita sama Ibu ya. Ya, saya juga ingin masalah ini selesai, Bu, sehingga nanti kan dapat belajar dengan tenang dan nyaman, Bu. Oh, begitu. Baiklah, coba kamu ceritakan apa masalahmu. Dan kamu jangan khawatir, ibu ini kan orang tua kamu di sekolah. Jadi, kamu nggak perlu takut, apalagi malu-malu cerita sama ibu. Nggak apa-apa, cerita aja, ada masalah apa. Baik, Bu, gini, Bu. Sebelumnya terima kasih ya, Bu, udah menyempatkan waktu untuk saya. Eh, jadi begini, Bu. Saya merasa tidak nyaman nih, Bu, waktu pembelajaran eh, pelajaran matematika. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jadi begini, Bu, mau saya ceritain ya, Bu. Guru kami itu kan membuat ada tambahan pelajaran tuh di rumahnya setiap hari Minggu. Iya. Nah, terus kawan-kawan sebagian besar kan ikut ikut pelajaran tambahan. Yang nggak ikut itu kan saya sama ada satu lagi teman. Jadi saya merasa tidak nyaman nih, Bu, ketika guru tersebut saya merasa tersindir gitu loh, Bu. Dan saya juga merasa tersindir. Saya merasa juga bahwa nilai yang diberi pun tidak adil. Kemudian kawan-kawan yang lain yang ikut pelajaran tambahan dapat nilai lebih baik daripada dari saya dan teman saya, Bu. Hmm, oh begitu. Terus, kalau ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut pelajaran tambahan seperti teman-teman kamu yang lain? Gini, Bu, eh, kalau hari Minggu kan saya itu bantu ibu saya jualan di pasar pagi itu, Bu. Khusus hari Minggu saja sih, Bu. Karena kan keluarga kami ini kan keluarga yang eh, kurang berhubung. Saya kan tidak punya ayah lagi gitu.
Kemudian Iya. saya kan juga anak tertua, jadi saya kasihan betul sama ibu saya, Bu. Kalau saya tidak bantu, kasihan ibu sendiri gitu. Oh, begitu ya masalahnya. Terus, kamu sudah menyampaikan hal ini belum kepada guru matematika kamu? Kalau masalah saya yang bantu ibu sudah saya sampaikan sih, Bu, ke gurunya. Gurunya juga bilang sih enggak apa-apa. Cuman saya nih merasa enggak enak aja, Bu. Saya merasa kalau di kelas tuh merasa tersindir gitu sama guru matematikanya. Hmm, terus kira-kira apa kata guru kamu tersebut yang menunjukkan bahwa beliau menyindir kamu? Enggak ada sih, Bu. Enggak ada, enggak pernah sih guru tersebut langsung apa nyindir saya. Cuman saya rasa selalu tersudutkan gitu, Bu. Rasanya Hmm. enggak nyaman betul dalam belajar. Kemarin aja nilai saya tuh jatuh tidak sesuai itu yang dengan kemauan kesepakatan kami, Bu, yang sudah kami sepakati. Oh, begitu. Jadi jelas sudah bahwa faktanya guru matematika kamu tersebut tidak menyindir. Kamu saja yang merasa nggak nyaman. Jadi karena itu kamu makanya merasa males belajarnya. Nah, karena males tadi, ya nilai kamu jadinya jatuh dong. Hmm, iya sih, Bu. Emang waktu kemarin pun saya terus terang tidak apa sebelum ujian tuh memang tidak belajar. Bab malamnya keasikan tuh main HP, Bu. Jadi kalau dan juga kalau ingat guru tersebut malas gitu loh, Bu. Jadi gimana, Bu ya? Aduh, kamu nih ya. Nah, jika seperti itu, berarti sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil, itu hanya murni perasaan kamu saja, bukan dari Bapak Guru itu yang menyindir. Berarti, kalau sudah begitu, kira-kira apa yang akan Chandra lakukan untuk ke depannya agar permasalahan ini tidak berlarut-larut? Ya, Bu, saya pengen nih berusaha menghilangkan perasaan-perasaan yang nggak enak itu, perasaan merasa tersindir itu, Bu. Tapi kira-kira gimana nih, Bu ya? Supaya saya bisa konsentrasi lagi belajarnya. Nah, kamu bisa melakukan teknik yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya, yaitu teknik melatih kesadaran diri atau yang kita kenal dengan sebutan mindfulness. Jadi, sebelum melakukan pembelajaran, kamu bisa menghentikan sejenak aktivitas kamu. Jadi, misalnya kamu lagi menulis, kamu lagi mengerjakan soal, berhenti dulu. Lalu, kamu atur pola pernapasan sambil berdoa. Dengan demikian, insya Allah nanti kamu bisa berkonsentrasi dan belajar dengan tenang. Lalu, selanjutnya, kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan? Nanti saya mau coba nih, Bu, teknik mindfulness yang Ibu ajarkan kemarin yang tarik napas, tahan, kemudian keluarkan yang seperti Ibu ajarkan kemarin supaya lebih tenang ya, Bu ya. Jadi Iya, selain betul. itu juga tentunya ya belajar lagi, Bu. Kan tidak mungkin dapat nilai baik tanpa belajar tentunya ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Ibu juga yakin kamu pasti bisa. Karena nilai matematika kamu kan juga bagus selama ini. Mungkin karena bawaan
permasalahan itu tadi, makanya jadi merosot. Jadi, Ibu juga percaya bahwa setiap guru pasti akan senang dan bangga apabila memiliki anak murid yang semangat dalam belajar. Oh iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak ini Bu ya. Sekarang saya rasanya lebih plong gitu. Ke depan insya Allah dapat belajar dengan tenang nih. Mudah-mudahan yang tadi Ibu sampaikan itu bisa meningkatkan kemampuan saya nih dalam belajar. Amin. Ibu akan selalu mendukung kamu dan kamu di mata ibu itu adalah murid yang cerdas. Ibu, terima kasih ya Bu atas pujiannya. Iya, sama-sama. Lalu, komitmen apa nih yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu hari ini? Nah, kebetulan besok kan ah, waktunya jadwal pelajaran matematika tuh Bu. Jadi nanti malam tuh saya tentunya mau belajar lagi nih yang kemarin nilai-nilai pelajaran saya yang turun itu Bu. Ya, jadi saya mau belajar ulang Bu dengan materi yang kemarin. Kemudian juga saya mau nih merefleksikan pelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness Bu yang Ibu katakan tadi. Nanti sebelum belajar akan saya praktekkan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa nih saya sebelum belajar tuh lebih tenang, lebih plong gitu Bu. Iya, benar sekali. Lalu, siapa nanti nih yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Nah, kemarin kan saya dengan teman saya tuh Bu yang tidak ikut. Jadi nanti akan saya hubungi beliau, saya akan ajak yang teman saya yang kemarin tidak ikut les itu Bu, nanti untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian juga nih menerapkan mindfulness-nya Bu. Nah, nanti juga saya akan menemui guru matematika itu Bu. Saya akan meminta maaf karena telah suzon pada beliau dan juga nanti saya minta tips juga Bu ke beliau agar bisa belajar pelajaran matematika yang beliau ampu itu dengan lebih baik. Amin. Nah, sekali lagi Ibu akan tetap mendukung kamu. Jadi, karena kamu itu di mata Ibu adalah murid Ibu yang cerdas. Semangat selalu ya, Chandra. Baik Bu, sekali lagi nih Bu, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya senang saat saya hari ini lebih plong, lebih lebih nyaman gitu Bu. Sekali lagi terima kasih Ibu. Saya permisi Iya, ya Bu. iya, sama-sama. Ya sudah. Kalau begitu, kamu sudah boleh meninggalkan ruangan ibu untuk menjemput adik kamu. Mungkin dia sudah selesai latihannya. Baik, baik Ibu. Tapi nanti kalau ada masalah lagi, saya konsultasi lagi ya Bu. Iya, boleh. Datang saja jika kamu memang ada permasalahan. Tidak perlu sungkan dan tidak perlu malu-malu sama ibu ya. Ya, baik Ibu. Permisi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya, nah itu tadi coaching pertama kami antara guru dan siswa. Untuk selanjutnya itu adalah coaching antara kepala sekolah dan guru. Nanti yang akan berperan sebagai coachingnya saya sendiri, kemudian coachnya Ibu Rina. Baik. Selanjutnya kami akan melanjutkan pada
dialog coaching yang kedua, saya sebagai coachee dan Pak Chandra Saputra sebagai coachnya. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Dina. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Gimana juga kabar Bapaknya? Alhamdulillah sehat, baik. Saat ini Ibu tidak ada pembelajaran di kelas kah, Bu Dina? Sekarang jam saya lagi kosong Pak. Apa Bapak sedang sibuk? Oh, tidak sih. Kebetulan saat ini pun saya baru selesai nih mengerjakan tugas saya. Apa ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu bicarakan dengan saya? Iya Pak, ada hal yang ingin saya sampaikan. Oh, kalau begitu, kebetulan nih, eh, sudah lama saya tidak berdiskusi dengan Bu Dina terkait pembelajaran belajar mudik nih belakangan ini. Jadi, boleh kan kita diskusi di ruangan? Baik Pak, silahkan. Nah, silakan Bu Dina. Nah, gini Bu Dina, baik Bu Dina ya. Ah, Mungkin Bu Dina ada yang ingin Bu Dina sampaikan terlebih dahulu nih. Iya Pak, begini Pak, saya ini lagi galau Pak. Waduh, galau kenapa Bu Dina? Nah, cobalah ceritakan apa nih yang buat galau? Apa terkait ada permasalahan di rumah atau masalah di sekolah atau di kelas nih? Ah Bapak nih, bukan masalah di keluarga Pak. Alhamdulillah keluarga saya aman dan damai. Alhamdulillah, udah wajar sih Bu Dina. Nah, kalau keluarganya aman, sehat, damai, semoga selalu terus sakinah mawaddah warahmah ya Bu Dina. Amin. Terima kasih Pak. Doa yang sama juga buat Bapak sekeluarga. Amin. Nah, kalau tidak ada masalah di keluarga, tentunya kan pasti di sekolah atau di kelas nih. Kira-kira apa nih yang buat Bu Dina merasa tidak nyaman atau gelisah? Iya Pak, saya ini sedang mengalami permasalahan di sekolah Pak. Yang lebih tepatnya itu di dalam kelas Pak. Emangnya ada apa dengan pembelajaran Bu Dina di kelas? Apa anak-anak mengganggu Bu Dina? Anak-anak sih nggak mengganggu, Pak. Cuma agak sedikit meresahkan saya. Makanya, Pak, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Oh, begitu. Itu bagus, Bu Dina. Kalau kita merasa kurang, ya harus kita tingkatkan. Jadi, kira-kira apa nih yang jadi alasan Bu Dina ingin meningkatkan kompetensi Bu Dina nih dalam mengelola kelasnya? Begini, Pak, karena selama ini saya merasa kesulitan dalam mengajak murid untuk berinteraksi aktif di dalam pembelajaran. Ketika saya mengajar tuh, anak-anak tuh kebanyakan tidak aktif, Pak. Mereka hanya sekedar datang, duduk, diam, bahkan ngobrol, Pak. Kemudian selesai deh Hmm, mengikuti pelajaran saya. Nah, seperti iya, itu iya. terus, Pak. Makanya jadi galau saya. Iya, Bu Dina. Eh, Kira-kira Bu Dina tahu nggak apa nih penyebab murid bersikap seperti itu? Tahu nggak apa penyebabnya, Bu Dina? Menurut saya sih, Pak,
Itu karena murid terlalu tegang kali ya dalam pembelajaran saya, sehingga mereka itu takut untuk berinteraksi di dalam pembelajaran. Jadi hasilnya ya nilai mereka juga menjadi kurang, Pak. Oh, begitu. Jadi murid Bu Dina nih kaku lah ya dalam proses pembelajaran. Iya, iya, Eh, Pak. Kalau begitu, ada ndak trik atau apa yang ingin Ibu Rina lakukan supaya atau Ibu apa nih yang untuk mengatasi permasalahan ini nih supaya murid Ibu ini tidak tegang lagi dalam proses belajar. Iya, Pak, ada, Pak. Makanya itu saya mau meningkatkan kompetensi tadi. Jadi saya itu ingin menciptakan kelas itu supaya aktif dan menyenangkan bagi murid. Dengan harapan ke depannya hasil belajar mereka pun juga bisa jauh lebih baik. Oh, begitu. Tapi selama ini Bu Dina udah berusaha belum nih untuk mencapai pembelajaran yang aktif menyenangkan bagi murid? Hmm, itulah Pak yang jadi permasalahannya. Saya rasanya masih belum, Pak. Karena selama ini saya masih sebatas masuk kelas, mengajar, Nah, memberikan soal, mm-mm. dan seperti itulah Pak keseharian saya di kelas. Masih belum ada penerapan pembelajaran yang aktif gitu loh, yang bisa saya terapkan di kelas itu. Ah, mungkin inilah Bu Dina masalahnya. Lalu ada ndak Bu Dina rencana apa yang ingin Bu Dina lakukan ke depan supaya cara-cara Bu Dina yang lama ini yang membuat siswa yang Ibu Dina katakan tidak aktif, hanya duduk diam dengar ini supaya apa nih rencana Bu Dina selanjutnya? Iya, iya Pak. Rencana saya selanjutnya itu mungkin saya membutuhkan strategi pembelajaran yang efektif untuk menghidupkan kelas agar pembelajaran bisa berlangsung dengan aktif dan menyenangkan. Saya kayaknya butuh banyak literasi deh Pak tentang pembelajaran-pembelajaran yang aktif itu seperti apa. Nah, itu benar sekali itu Bu Dina. Nah, kalau begitu boleh nih nanti Bu Dina bahas dengan kawan-kawan tentang strategi itu. Nanti gimana supaya anak nih bisa aktif dalam belajar. Kan kalau sudah aktif kan kita juga enak nantinya. Iya Pak, bener ya. Tapi kira-kira apa saja ya Pak yang harus kita bahaskan ini? Nah, Bu Dina, nanti Bu Dina tadi kan sudah tahu tuh penyebab muridnya tidak aktif. Selama pembelajaran kan sudah tahu ya. Heeh. Nah, kemudian Bu Dina nanti ini juga harus ketahui juga apa yang mereka tidak memahami pembelajaran itu kan sudah ketahui. Kemudian apakah mereka bosan? Kemudian juga apakah karena mereka takut tuh untuk mengemukakan pendapatnya. Iya Pak, menurut saya mereka juga belum memahami materi pembelajaran dari saya Pak. Karena mereka belum Oh, paham, makanya mereka tuh jadinya takut kali mau bertanya. Akhirnya kan lebih memilih diam Pak daripada mungkin bertanya takut disalahkan. Nah, bisa jadi seperti itu Pak. iya sih, karena kan tadi Ibu Dina mengatakan pembelajarannya tidak menarik gitu kan. Jadi anak susah untuk paham gitu ya. Lalu apa nih yang membuat anak-anak nih belum
memahami materi pembelajaran kalau menurut Bu Dina? Kalau menurut saya itu mereka kurang paham, bisa jadi karena saya dalam menyampaikan materi itu biasa suka terlalu cepat, Pak. Kalau saya berbicara itu kadang tuh suka terlalu cepat. Dan juga Iya. cara saya menyampaikan materi serta pembelajaran-pembelajaran pun juga kurang bervariasi. Kalau saya Oh, refleksi diri gitu. saya sih seperti itu, Pak. Hmm. Berarti kan Ibu Dina kan sudah tahu nih masalah itu kan datang dari Bu Dina. Jika begitu, ada enggak solusi dari Bu Dina nih? Sebaiknya gimana nantinya? Menurut saya, Pak, saya itu harus memberikan penjelasan yang tidak terlalu cepat. Mungkin intonasi suara saya Hmm. juga harus saya perjelas, dan tampilan Iya. materi yang saya buat juga harus lebih menarik, supaya anak Ah, tertarik dan bisa antusias mengikuti pembelajaran. Selain itu, saya juga nanti mungkin bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi dengan mengajak agar hmm, anak itu tidak bosan. Misalnya saya mengajak anak berdiskusi, tanya hmm. jawab, atau jika perlu nanti saya juga sekali-sekali mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul tuh Bu Dina. Terapkan pembelajaran salah satunya berdiferensiasi. Nah, kira-kira Bu Dina nih sudah ah, tadi kan ada nih gambarannya. Apalagi lah kira-kira gambaran tentang strategi yang akan Ibu siapkan nantinya nih. Eh, Sudah punya gambaran belum saya gitu? sudah, Pak. Sudah ada sih, karena kita sudah ngobrol-ngobrol ini tadi ini kan sudah sedikit-sedikit sudah ada Ya. lah gambaran di dalam diri saya untuk rencana pembelajaran saya ke depannya, Pak. Nanti di dalam rencana pembelajaran itu, saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian di dalam pembelajaran juga nanti saya akan mencoba menggunakan salah satunya yaitu dengan diskusi kelompok. Nah, di Ya. dalam diskusi kelompok ini nanti rencananya saya akan membuat kelompok-kelompok kecil dan kemudian saya Mm, berikan topik-topik pembelajaran kepada murid agar mereka nanti bisa mendiskusikannya di dalam kelompok. Nah, itu juga bisa jadi salah satu eh, gambaran saya. Kemudian yang gambarannya lah kedua, ya. iya Pak, masih nih Pak, ada lagi Pak. Kemudian yang Iya, kedua, iya. saya juga bisa mencoba mengadakan proyek, Pak, proyek kolaboratif. Hmm, Jadi nanti untuk iya. implementasi dari materi itu saya bisa minta murid untuk bekerja sama dalam membuat suatu proyek yang berbasis masalah. Nah, jadi nanti di sana mereka akan belajar mengumpulkan data, menganalisis, mempresentasikan hasil. Nah, Iya. dengan begitu saya bisa melatih anak untuk belajar berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Oke, Bu. Ini kan Eh, Bu Dina kan kemudian, sudah mm, punya gambaran nih kan tentang iya apa Pak. yang akan Ibu lakukan supaya murid lebih aktif. Nanti silahkan Ibu implementasikan strategi tersebut di dalam pembelajaran Bu Dina di kelas nantinya, ya. Siap Pak. Nanti saya akan coba mengimplementasikan salah satu dari berbagai metode tadi. Selain itu, saya juga ada baca juga Pak terkait Ya. pembelajaran itu. Misalnya discovery learning, Hmm, based learning, oke. Ya, proyek based learning. Nah, itu nanti bisa juga mau saya coba terapkan, tapi masih dalam rangka literasi dulu sih, Pak. Saya masih literasi dulu satu persatu. Nanti mana yang iya, cocok dengan situasi anak ya, kondisi anak ya, saya mau saya coba kondisi anak. terapkan. Iya. Iya. Yang penting Bu Dina semangat. Saya yakin nih pasti Bu Dina bisa. Nanti saat pelaksanaan, siapa nih yang akan Ibu libatkan nih dalam penadapan pembelajarannya?
Kalau dalam penerapannya nanti saya akan meminta bantuan sama Ibu Dini saja, Pak, untuk menjadi observer saya di dalam kegiatan agar beliau nanti bisa membantu memberi saya masukan dan arahan jika ada kekurangan-kekurangan di dalam penerapannya nanti. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa membuahkan hasil yang positif ya, Pak, bagi anak-anak. Ya, Bu Dina, amin ya, Bu Dina. Yang penting kita usaha dulu. Nah, nanti insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Amin. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak, kembali ke ruangan karena sebentar lagi saya ada masuk kelas. Eh, Terima kasih juga ya, Pak, karena sudah memberikan waktunya untuk saya. Baik, Bu Dina. Yang penting tetap semangat. Nanti jangan lupa kabari saya jika sudah akan pelaksanaan nih. Untuk perencanaan Ibu bisa nanti berdiskusi dengan Ibu. Bu siapa tadi? Bu Bu Dini, Dini Pak. ya. Nah, nanti kan selain Bu Dini ada juga Bu Depi. Beliau kan guru penggerak tuh. Pasti bisa sharing ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Oke, Pak. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Pak, atas arahan dan masukannya. Selamat pagi, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Makasih kembali. Waalaikumsalam. Demikianlah dialog percakapan coaching kami dari kelompok 5. Untuk selanjutnya, kami akan membacakan hasil refleksi dari kegiatan coaching. Refleksi pertama akan disampaikan oleh Pak Chandra Saputra. Silakan, Pak. Nah, di sini saya akan merefleksi untuk guru penggerak Ibu Rina Astini. Nah, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, di sini yang sudah berjalan dengan baik adalah terjadinya suatu interaksi komunikasi nih dua arah antara coach dan coachee, mulai dari pembukaan hingga penutup. Dan alur cerita dalam percakapan juga sudah tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan selama coaching ini. Nah, yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan keraguan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee untuk bisa menggali lebih dalam lagi permasalahan yang disampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan uh, coaching adalah fokus, sabar dalam mendengarkan dan nantinya bersikap terbuka dalam memberikan arahan dan masukan kepada coachee agar bisa menemukan solusi bagi permasalahannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, di sini yang saya lakukan untuk meningkatkannya adalah eh, terus berlatih dalam mengocing agar nantinya dapat eh, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian juga berusaha menempatkan diri di posisi coachee agar bisa ikut nantinya lebih merasakan dan bisa membantu
teman menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian untuk umpan balik, silahkan Ibu Rina dibacakan umpan baliknya. Baik, saya akan menuliskan umpan balik saya. Pertanyaannya, apa yang saya rasakan ketika di coaching? Jadi saat di coaching, saya berperan sebagai coaching. Jadi awalnya saya merasa canggung, kaku, dan bingung karena harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Padahal biasanya dalam keseharian itu kan kalau kita ngobrol sesi curhat itu kan cerita-ceritain permasalahan dengan orang yang diajak bicara, biasanya mereka yang akan memberikan kita solusi. Tapi di coaching kita yang diarahkan untuk menemukan sendiri solusinya dengan arahan-arahan dari coach. Nah, saat coaching ini berlangsung, percakapan percakapan dua arah antara coach dan coachee juga berjalan dengan lancar. Coach mengarahkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi ketika telah melakukan pelaksanaan coaching, saya juga merasa lega dan senang karena dapat menguraikan permasalahan yang saya hadapi dengan mendetail. Saya juga tenang karena permasalahan saya didengarkan oleh coach saya dan juga merasa sangat terbantu oleh arahan dan masukan dari coach sehingga saya dapat menemukan solusi dari coaching tadi. Terima kasih coach. Terima kasih Baik, kembali. selanjutnya saya akan menyampaikan hasil refleksi saya bersama dengan Pak Chandra tadi. Jadi, saat saya menjadi coach, pertanyaannya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Komunikasi percakapan saat coaching itu sudah berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk melakukan diskusi secara langsung, kemudian menyampaikan permasalahan yang ada oleh coach. Saya dapat menerima penyampaian dari coach terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya masih perlu pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang sedang didiskusikan. Saya juga perlu merumuskan pertanyaan berbobot yang mampu mendorong coach untuk bisa berpikir kritis. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya melakukan diskusi dalam kondisi mindfulness dan dengan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan. Selain itu, saya juga berusaha untuk dapat memberikan masukan dan inspirasi kepada coachee. Saya juga tetap open mind terhadap pendapat yang disampaikan oleh coachee. Berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu saya selalu open mind terhadap pemikiran orang lain, mau mendengarkan dengan baik, berupaya untuk memperluas wawasan, dengan selalu menerima dan menyaring informasi yang ada di sekitar kita, berupaya berpikir kritis pada situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk umpan balik akan disampaikan oleh Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Terima kasih Bu Rina. Nah, di sini berdasarkan hasil coaching tadi, umpan balik dari coaching saya. Nah, di sini kan pertanyaannya, pertanyaan untuk coachingnya apa yang saya rasakan saat di coaching. Nah, pada saat di coaching, saya merasa sangat senang, lega, antusias. Setelahnya itu merasa lebih lega gitu. Kemudian antusias dalam proses coachingnya. Nah, di sini awalnya saya kan banyak hal yang tadinya saya belum terpikirkan, namun pada saat coaching berlangsung, saya mendapatkan
ide-ide baru untuk pemecahan masalah saya, pemecahan masalah yang saya hadapi. Kemudian saya juga merasa tenang, nyaman karena didengarkan dengan baik oleh coach. Jadi coach ini memotivasi saya dalam yang hal yang akan saya lakukan. Nah, coach juga turut melakukan pendampingan dalam proses yang saya alami. Kemudian ah, saya juga setelah coach ini merasa lega, juga senang, karena segala permasalahan yang saya hadapi tadi, eee, secara dengan mendetil dapat diselesaikan dengan bantuan, coach tadi. Saya juga merasa tenang gitu, karena kan permasalahan saya yang tadi saya sampaikan, didengarkan oleh coach saya. Jadi merasa sangat terbantu, masukan dari coach sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah saya. Demikian Bu Rina, saya kembalikan ke Bu Rina untuk menutup kegiatan kita. Baik, terima kasih Pak Chandra. Luar biasa ya kegiatan coaching kita pada hari ini. Iya, dari kegiatan coaching ini banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan, ide-ide juga tentunya, dan itu Ide sangat baru gitu ya. membantu kita dalam Hmm, memecahkan berbagai permasalahan yang kita temukan di sekolah lebih umumnya ya Sekolah Pak ya. tentunya. Terus lagi di Iya, kelas. Nah, iya. karena kan itu yang paling sering kita hadapi sehari-hari gitu. Mhm. Dan juga Eh, ada ketenangan setelah coaching nih Bu Dina. Beban kita iya, rasanya lebih ringan gitu kan. iya Pak, bener Pak. Ada rasa plong gitu ya Pak ya. Iya, eh Bukan lagi, terkadang kan kita biasa tuh kalau ada masalah itu kan dipendam di dalam, itu kan rasanya dipendam. gimana, sesak itu. Nah, ketika kita mengeluarkannya, kita menyampaikannya secara positif, nah memang itu ada rasa lega itu di hati kita, Ya, ada rasa bebas gitu. bebas. Lebih ringan lah istilahnya. Walaupun belum Iya, menyelesaikan sepenuhnya, tapi paling tidak ada keringanan, perpikiran gitu kemudian ya. iya, Nah, ya, kita kan saling bertukar pikiran, nah, berbagi pengalaman. Nah, di situ iya, itulah eh, manfaat-manfaat dari coaching. Kemudian juga bisa menimbulkan kedekatan emosional. Jadi sehingga kita dengan mhm, rekan kita tidak ada rasa canggung-canggung seperti itu. Kalau kita ingin menceritakan permasalahan di kelas kita. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. iya, Dan coaching ini juga tidak hanya untuk guru dan kepala sekolah, guru dan murid, tapi guru dan guru juga bisa ya, bisa. Pak ya. Antar guru lebih lebih enak lagi. Iya, Kan kita kalau dengan setingkat lebih tinggi kan ada perasaan canggung tentunya. Kalau dengan teman nih kan lebih plong gitu untuk coachingnya. Lebih enak itu. iya benar sekali, Pak. Kalau sesama guru itu terkadang bisa lebih lebih lepas lagi kadang itu kita menceritakan Lebih lepas. permasalahan-permasalahan itu. Sambil Cuma mungkin sambil kalau gurau itu kan bisa. Tapi kalau misal dengan iya, atasan mungkin ada batas lah. Pasti itu orang tidak bisa
apa, istilahnya pasti ada batasnya lah. Iya, bener, Pak. Pasti merasa Kalau canggung kan. dengan atasan kami tetap ada rasa segan begitu, ada Ya, rasa ya agak ke inilah, nervous sedikit lah istilahnya. iya Ada pasti. salah-salah kata atau gimana. Oke, kita tutup lah Bu Dina ya. Iya, boleh kita tutup saja, Pak, kegiatan coaching kita pada hari ini. Eh, Terima kasih Silakan. untuk perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Chandra selaku moderator di awal. Silakan, Pak. Baik, hubung kegiatan coaching kita sudah selesai, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, tinggalkan Kak ini Pak ruangannya. menunggulah kayaknya, Bu. Takutnya nanti sistem rekaman saya pun tidak tahu sih. Tapi ini kan bisa Ditunggu dipotong ya. dulu ya, Bu Oh Rina, ya Bu, Pak Iya, Chandra ditunggu dulu iya, Bu. ya, soalnya yang lain siap belum Ibu. pada selesai. Iya. Siap. Oke. Tadi mulai jam berapa ya? PPT-nya Lupa. sudah ya? Sudah Bu. Oke. Sambil menunggu temannya, boleh sambil ngobrol dibahas-bahas lagi aja repetinya sedikit, nambah-nambah waktu ya buat Iya Pak Iya, Bu. Bu. Chandra sama Bu Rina ya. Iya. Oke. Soalnya yang lain pada belum selesai. Baik, mungkin kita bahas terkait permasalahan di seputar pembelajaran di sekolah kali ya, Pak ya. Nah, mungkin ini Bu Dina, kalau kita dengan murid ini kan kadang ada murid yang enak diajak Mm-mm. macam inilah coaching lah ya. Tapi ada juga murid yang biasalah kan yang mung- kita mungkinan murid tersebut tuh biasanya awal masalahnya kan dari keluarga. Jadi kebiasaan dengan keluarga tuh jadi susah untuk kita dekati gitu. Iya, Pak. Benar, Pak. Saya juga pernah mendapatkan kasus seperti itu, Pak. eh, ada salah satu murid kami yang memang sampai detik ini pun saya belum bisa masih menyelami karakter anak itu. Dalam artian memang dia itu sangat 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 tertutup. Mhm. Iya, diajak bicara hanya diam, didekati dari hati ke hati juga diam, bener-bener nggak ada responnya gitu. Nah, iya sih, karena saya pun paham lah, karena kan murid saya, saya kemarin kan pasti jadi murid Bu Dina kan. Nah, Iya, jadi kalau yang saya lihat nih kebanyakan dari masalah di keluarga lah yang kurang mendukung pendidikan. Kayaknya lebih ini lah, hanya sebatas apa ya, sekolah tuh hanya sebatas sekolah-sekolah gitu, tanpa harus iya. Eee, memahami pembelajaran tuh jauh sekali untuk ke arah situ. Iya benar Pak. Jadi anak-anak itu kadang kalau kita tanya tuh apa sih motivasi kamu Mhm, sekolah ini? Malah ada yang menjawab hanya saya sekolah karena nih paksaan dari orang tua. Duh, sedihnya iya. ketika mendengarkan alasan yang seperti itu, bukan dari Kalau di motivasi rumah dirinya. pun disuruh ini kan jaga adik ataupun ke Mm-mm. sawah. Nah, Iya benar atau banget Pak. Itu dia ada alasan juga mereka kadang. nih, kalau sekarang kan di sana penghasilan orang tua kan udah agak seret nih kan, agak susah. Jadi kalau Iya. sekolah kan dapat uang jajan istilahnya kan, di rumah nggak dapat, harus kerja. Iya, ada juga yang motivasinya seperti itu. Saya sekolah biar dapat duit jajan, Bu, katanya. Mhm. Jadi kayak yang Itu seperti-seperti itu tuh pelan-pelan lah kita dekatinnya tuh Pak. heeh. Ah, biar
biar mereka itu bisa mendatangkan motivasi dari dalam dirinya. Saya mulai semester inilah, insya Allah nih, eh, mencoba menerapkan apa-apa yang sudah kita dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, seperti Tapi keyakinan uh, kelas, ya, seperti itu. uh, walaupun gitu kan tetap pendekatan kan tetap kita lakukan ya Bu Dina ya. Walaupun apapun masalah anak, pendekatan ataupun mengetahui masalah untuk menyelesaikan masalah kan tetap akan kita lakukan. Tapi di tempat kita nih kan ada yang saya salut nih anak-anak yang dari panti nih, dari panti Iya, Gloria itu. Kalau ke arah saya datang dulu 2016 nih, kayaknya anak-anak nih betul-betul anak-anak yang bermasalah kan. Kemudian pembelajaran anak-anak ini pun jauh sekali terbelakang. Tapi dalam 3 tahun belakangan ini kan anak-anak panti ini luar biasa nih prestasinya. Kalau saya lihat kemarin. iya Pak. Mungkin sudah ada perombakan baru kali di pantinya itu. Jadi mereka juga sudah mulai aktif Pak di sana. Anak-anak di sana juga dilatih untuk produktif. Jadi mereka Iya, di sana bukan hanya untuk tinggal saja, tapi mereka juga belajar berkebun. Nah, seperti itu diajarkan skill-skill juga yang diharapkan nanti di kemudian hari kan bisa bermanfaat untuk kedepannya. iya. Kalau kita dengan anak ini kan harus gimana ya? Mau dekat susah juga, terlalu ditakuti juga gimana. Tapi harus ada yang ditakuti, didekati. Sifat-sifat guru ini kayaknya harus bermacam-macam juga ya, supaya enak di anak. Iya, seperti itulah Pak adanya real di tempat kita ini. Kami di SMP kemarin ini yang kelas 7 aja kami ada kecolongan juga. Dapat lagi satu yang belum lancar itu membacanya. Iya, Duh, ini hai. lebih lebih parah kemarin saya ingat sih siapa ya yang dari Sagatani itu yang ya yang Ini itu jaga lupa. jaga apa istilahnya kebersihan dirinya aja pun gimana gitu. Iya, Pak. Banyak pokoknya PR kita Banyak untuk sih masalah anak-anak nih. karena lingkungan juga sih. Iya, lingkungan mereka, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, itu emang sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kita sebagai guru ini makanya saya suka bilang kalau di sekolah ini di sekolah kami ini kayak bengkel ya bilang. Kita nih Iya, bengkel di sekolah nih. apalagi kan kultur di tempat kita ini kan agak 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 gimana gitu kan agak teratas lah. Iya. Saya aja dulu pertama datang Sagatani itu, Allah lihat WC ada tapi tidak berfungsi sama sekali kan. Anak-anak pun takut Oh, mau ke gitu ya, WC. Pak. Ah, Mm-mm. sumur ada, air ada, mesin ada, tapi tidak dijalankan sama sekali. Nah, itu ada 3 bulan kali jadi istilahnya jaga di WC gitu untuk ya selalu mengingatkan anak kan. Nah, dari Iya, situlah tidak berfungsi. merubah mindset anak. Memang ditanya, memang udah kebiasaan begitu kan. Jadi kita saya arahkan tuh ditanya lah ada secara dekat gitu. Memang sudah kebiasaan. Kedua, Mm-mm. yang jadi masalah tidak punya WC kan. Banyak kita tanya enggak ada. Jadi Iya. ya ke belakang gitu kan di kebun gitu. Jadi kalau kita arahkan gitu memang ya perlu ekstra lebih lah. Kalau di sini kami alhamdulillah karena ada penambahan kelas tadi itu kan Pak, karena Mm, siswa membludak ini tahun ini benar-benar membludak ini. Jadi iya, kami iya. nanti dapatlah bantuan satu lokal.
Heeh, Nanti ada dapat bantuan satu lokal untuk kelas 7. Jadi iya. saat ini kelas 7 kami sementara menggunakan lab komputer. Iya Kalau di sih, sana gimana Pak antusiasme anak-anak untuk kalau di mulai bersekolah di saya SD? yang di tempat baru ini kan, Mbak, saya kan baru setahun ya. Di Mhm, sini sangat sangat luar biasa. Anak-anak sudah jadilah. Saya datang tuh paling enak lah di sana. Komite jalan, paguyuban jalan, kawan-kawan sudah bisa dia tinggal diarahkan lah kan, walaupun jarak iya, banyak lah istilahnya. Tapi sudah enak lah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan menjaga kebersihan itu memang sudah luar biasa. Istilahnya kalau mhm, di WC anak ataupun apalagi di WC guru kan mau lama-lama itu pun tidak masalah gitu.